Semua, selamat datang kembali di channel D Saputra 3D, di mana di channel ini kita bisa belajar bareng-bareng ya dengan saya di sini dengan Putra, belajar mengenai software Blender ya. Blender ya, Blender 3D. Jadi eh, kita belajar bareng-bareng di sini. Kita akan bahas basic-basic mengenai Blender 3D. Semoga teman-teman suka dan semoga teman-teman bisa mengikuti ya kita belajar bareng di sini. Oke, dari video sebelumnya ya sudah saya jelaskan bagaimana Blender itu secara umum bisa kita lihat dari sumbu-sumbu yang membangun dunia tiga dimensi itu ya. Ada sumbu X yang warna merah ini ya, dan sumbu Y dan juga sumbu Z yang vertikal. Oke, sebelum lebih jauh, kita coba masuk ke menu edit teman-teman ya. Edit, preference, klik preference yang paling bawah sini teman-teman. Nah, ini adalah hal dasar dan penting juga untuk teman-teman ketahui ya. Di bagian preferensi ini ya ada menu input ya. Sini ada keyboard, mouse, tablet, touchpad, dan NDOF. Terus terang saya belum tahu banget NDOF ini ya. Ini seperti sensitivitas terkait navigasi rotasi ya. Ini bisa diabaikan aja dulu. Oke, yang paling utama tuh keyboard di sini. Teman-teman jangan lupa untuk checklist emulate numpad-nya ya. Jadi kalau di keyboard keyboard yang lama kan biasanya kan ada tuh tombol eh, keyboard tombol angka 1 sampai 9 dan 0 ya di sebelah kanan. Tapi kalau di laptop biasanya itu tidak ada. Itu yang numpad-nya itu yang sebelah kanan biasanya ya. Dia ada angka 1 sampai 9 dan 0 itu ada di atas huruf. Di atas huruf QWERTY ini, Q, W, E, R, T, Y gitu ya. Itu di atasnya kan ada angka itu ya. Itu kalau kita checklist emulate numpad ini, angka-angka ini akan berfungsi sebagai shortcut di Blender untuk kita melihat view objek yang akan mau kita lihat. Bisa kita lihat dari atas, samping, kemudian depan, belakang gitu ya. Nanti akan saya jelaskan di situ. Ini yang bagian mouse ini juga eh, bagi teman-teman yang mouse-nya cuma ada dua tombol, klik kanan dan klik kiri gitu ya. Tombol untuk klik kanan dan klik kiri, tidak ada tombol scroll-nya ya yang di tengah-tengah. Teman-teman bisa aktifkan ini. Untuk mengaktifkan tombol ALT kalau di keyboard ya, keyboard Windows biasanya ya. Tapi kalau yang di mouse, ALT ini bisa pengganti option ya di laptop MacBook gitu ya. Tapi kalau kita sudah punya mouse-nya, ya saya sarankan teman-teman memakai mouse ya yang sudah ada 3 button mouse, jadi ini bisa diabaikan gitu ya. Karena itu sangat membantu sekali kita untuk navigasi Blender secara utuh. Dan ini juga ada keterangan yang lain seperti double click speed, yaitu di waktu 350 milisecond kita klik 2 kali ya. Kalau dengan waktu delay-nya 350 milisecond, Blender akan mengidentify itu sebagai double click gitu. Juga ada mouse drag threshold-nya 3 pixel, tablet drag threshold, motion threshold 2 pixel. Ini default-nya ya. Saya sarankan nggak usah dirubah-rubah, tetap aja seperti ini. Seperti itu ya. Oke, kembali lagi kepada kubus kita ya, kubus kita. Teman-teman, kalau kita perhatikan ya, coba lihat sini saya menahan tombol tengah-tengah ini, gitu ya. Kalau saya tahan, kemudian saya gerakan mouse saya, dia model ini ya, saya gerakan mouse saya dari kiri ke kanan, model ini cenderung untuk memutar, berputar di depan kita, gitu. Ya, berputar di depan kita. Jadi kalau saya pengen lihat sisi sebelah belakang, saya cukup menahan tombol yang di tengah, saya putar secara manual begini. Nah, kelihatan ya. Tetapi akan sangat berbeda kalau saya tekan tombol shift. Shift saya tekan, dan tombol mouse yang di tengah-tengah juga saya tekan. Nah,
dia hanya bisa menggeser ya, menggeser dari kiri ke kanan, dari depan ke dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, sesuai dengan di hadapan kita, kiri ke kanan, atas ke bawah, seperti itu ya. Tapi kalau shiftnya saya lepas, saya ulangi lagi, dia cenderung hanya berfungsi untuk memutar kalau tombol shiftnya saya tidak ikut sertakan untuk di hold gitu ya. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai tombol numpad yang sudah kita checklist tadi ya. Jadi teman-teman, kalau kita ingin melihat, misalkan saya ingin melihat sisi atasnya kubus ini gitu ya. Tentu saya akan secara manual akan melakukan gerakan manual seperti ini. Saya geser ke atas sampai saya berada tepat di atasnya kubus gitu ya. Tapi ada cara yang lain teman-teman ya. Kita akan belajar mengenai shortcut ya. Shortcut angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai angka 9 ya. Angka 1. Jadi kalau angka 1 ini di numpad-nya ini dia berfungsi untuk melihat front view. Front view teman-teman. Jadi tampilan muka depannya. Coba kita tekan ya angka 1 ya. Angka 1 kita tekan. Nah, kita sudah berada di depan, di sisi depannya kubus. Teman-teman bisa lihat di sisi depannya kubus ini adalah sumbu minus Y-nya kita. Kalau saya putar secara manual, ya. Nah, tadi kita lihat di sini teman-teman. Bagian belakang itu sumbu Y positif. Jadi kalau saya tekan 1, kita berada di front view-nya. Ini tergantung dari perspektif kita ya. Kalau saya berada di sini, kalau saya tekan 1, ya, dia tetap akan berputar berada di sisi yang sumbu minus Y. Kita berada di front view-nya si kubus ini. Kalau saya pengen melihat bagian sisi belakangnya atau back view teman-teman ya. Coba saya tekan 1. Tekan 1 tadi sisi depannya si kubus, yaitu berada di sumbu minus Y gitu ya. Kalau saya tekan Ctrl 1, kita berada di baliknya, yaitu kalau kita lihat di sini di sumbu Y. Jadi tadi saya putar, kita melihat dari sisi ini ya. Ini saya matikan aja dulu. Delete ya supaya enak nih, kita matikan dulu ya. Delete dulu, kita belum butuh ya. Jadi tadi kalau saya tekan numpad 1, kita akan melihat dari sisi sini, depan sini. Kalau saya tekan Ctrl 1, kita berada di sisi sebaliknya, di bagian belakang ini. Itu fungsi angka 1. Ya, saya ulangi lagi, 1 untuk melihat depan, Ctrl 1 untuk melihat di baliknya. Kalau 3, ya, 3, kita coba tekan angka 3 ya. 3, ya, kita melihat di sisi right view-nya. Ya, 3. Ya, jadi kita kalau mau ngelihat angka 3, sebelah, kalau kita tekan numpad 3 ya, ya, dia berada di sumbu X-nya, sebelah kanan. Misalnya tadi kita di sini ya, kita tekan angka 3, dia di sebelah kanan, sumbu X ini. Jadi kita melihat sisi di sini. Jadi dia arah kanan gitu ya, right view. Kalau kita pengen lihat left view-nya, tadi kita tekan angka 3 di sini ya. Ini tadi numpad 3 itu sumbu X yang di sebelah kanan. Kalau kita tekan Ctrl 3, apa yang terjadi teman-teman? Minus X, kita berada di minus X-nya. Berarti kita melihat di sisi left view-nya. Jadi tadi kita melihat di sisi right view di sini, ya. Ini sumbu X positif. Kalau saya tekan Ctrl 3, kita berada melihat di sebelah sini.
Ya, ini teman-teman mesti paham banget ya, karena kita akan banyak bermain dalam sisi mode view-nya ya, baik dari sisi satu, kontrol satu, bagian sebaliknya, kemudian 3, kemudian kontrol 3 gitu ya, untuk melihat secara shortcut, untuk melihat ke depan. Melihat dari berbagai sisi ya, maksudnya. Kemudian kalau angka 7, apa yang terjadi teman-teman angka 7 ya? Kalau kita tekan angka 7, kita berada di atasnya, sisi atasnya teman-teman. Lihat ini ya. Yang penting utamanya ini, lihat ya, sumbu Z ini. Yang paling penting sumbu Z ini teman-teman. Kita berada di sisi atasnya. Kalau saya tekan Ctrl 7, kita berada di bawahnya, minus Z. Seperti itu teman-teman. Ya. Jadi kita ulangi lagi. 1, kita melihat di sisi depan. 3, kita melihat di sisi sebelah kanannya, sisi kubus sebelah kanan. Angka 7 di atasnya. Lihat di sini. Ya, ini di depan kita itu sumbu Z ya, sumbu Z positif. Berarti kita berada di atasnya kubus ini. Kalau kontrol 7, lihat kita di depan kita itu sumbu minus Z. Berarti kita berada di bawah, sisi bawah kubus. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian kalau 9 itu apa sih? 9 itu view sebaliknya dari tampilan aktif. Jadi, view opposite ya, opposite view. Jadi kalau saya tekan 7, saya mau opposite-nya atas ini kan, kalau opposite itu kan berkebalikan ya. Karena saya tadi tekan 7, sampai 7, kita berada di atas. Kalau saya tekan 9, berarti dia akan berada di bawahnya sisi kubus. Sisi kubus yang bagian bawah. Oke, lihat, minus Z. Ya, sampai 9, minus Z. Jadi 9 itu adalah berkebalikannya. Jadi kalau saya tekan angka 1, di mana saya melihat dari sisi depan, kalau saya tekan angka 9, dia akan berada di sisi belakangnya. Ini lihat ya, ini minus Y ya. Minus Y. Kalau saya tekan angka 9, kita akan melihat di sisi sebaliknya, di belakangnya. Lihat. Jadi, Y. Jadi sebenarnya, 9 itu adalah kebalikan di sisi yang aktif sekarang. Kalau saya tekan 3, oke, saya berada di sumbu X. Kalau saya ingin melihat di baliknya, di belakangnya X, berarti sisi belakang ini, saya bisa menekan Ctrl 3, ya, yaitu di belakangnya, atau saya kembalikan lagi ya, angka 3 tadi, atau saya bisa tekan angka 9, yaitu tadi 9 itu opposite-nya ya, opposite view-nya. Lihat, sama, berada di sumbu minus X. Seperti itu. Kemudian, kalau angka 5 itu apa angka 5, teman-teman? Nah, angka 5 itu adalah melihat view perspektifnya ya, baik itu perspektif atau orthographic view. Kalau saya tekan angka 5, nah, jadi tampilan 3D-nya ini lebih realistis, di mana objek yang jauh tampak lebih kecil gitu. Objek yang jauh tampak lebih kecil. Sedangkan itu perspektif view ya. Sedangkan kalau saya tekan 5 lagi, ini adalah orthographic view. Seperti itu. Tampilan teknis tanpa distorsi perspektif, cocok untuk modeling akurat, misal desain arsitektur atau mechanical modeling. Seperti itu teman-teman ya. Itu angka 5. Kemudian apalagi yang belum? Angka sudah semua ya. Angka 2. Oh iya, angka 2 dan angka 8. Jadi kalau 2 dan 8 itu adalah orbit view vertikal. Jadi memutar view ke atas dan ke bawah. Contoh ya. 2 ya memutar kubus dari atas ke bawah. Tapi kalau saya tekan 8, kebalikannya, dari bawah ke atas. Dia memutar view dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Itu angka 2 maupun 8.
gitu ya. Sedangkan kalau kalau 4 dan 6 itu kebalikannya, memutar secara horizontal, memutar view ke kiri atau ke kanan. 4, nah seperti ini 4, saya tekan berkali-kali ya, atau angka 6, kebalikannya, memutar dari kanan ke kiri, seperti itu. Oke teman-teman, jadi saya ulangi lagi ya. Jadi angka 1 itu melihat dari sisi depan, kontrol 1 melihat dari sisi belakangnya, gitu. 3 melihat di sebelah kanannya, jadi tampilan tampilan kanan gitu ya, tampilan kanan kubus. Kontrol 3 melihat tampilan kiri sebelah kiri yang kubus, sisi kubus. Kemudian ada numpad 7 itu melihat dari sisi atas kubus, sisi kubus. Kontrol 7 itu melihat dari sisi bawah kubus. Kalau 9, khusus 9, dia berkebalikan karena kita berada di sisi bawah kubus. Kalau saya tekan 9, kita akan selalu berada di atas kubus. Jadi bertolak belakang. 9 itu untuk opposite view-nya. Kalau angka 2, ya, kalau angka 2 dan 8 itu memutar kubus, bisa dari 2 itu dari atas ke bawah, sorry. 8 dari bawah ke atas. Kemudian 4 dan 6 memutar kubus dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Ya, ini kanan ke kiri, angka 4, angka 6 kiri ke kanan. Kalau 5 itu melihat perspektif view ya, dari perspektif view ataupun orthographic view. Seperti ini. Ya, jadi semua terlihat. Kalau ini user orthographic ya. Oh, sorry. Saya kebalik ya. Sorry. Jadi kalau ini yang saya tekan 5 sekarang ini, yang aktif ini adalah orthographic. Jadi tampilan teknis tanpa distorsi perspektif. Cocok untuk modeling akurat misalnya desain arsitektur atau mechanical modeling. Jadi semua terlihat luas gitu ya. Kalau saya tekan 5 lagi, user perspektif. Ini yang umum kita gunakan, yaitu tampilan 3D lebih realistis, di mana objek yang jauh tampak lebih kecil. Jadi kalau sini ke sana makin kecil, gitu ya. Jadi kalau saya geser kubus ini pakai G, saya geser GX misalkan. Nah, dia jauh, gitu. Kita buat jauh di situ. Ya ini user tampilan perspektif. Kalau saya buat 5, tekan 5 lagi, nah dia di sini lebih jauh lagi. Ini user orthographic, cocok untuk tadi modeling akurat seperti desain arsitektur ataupun mechanical modeling untuk tampilan view-nya. Saya tekan lagi 5 ya, karena kita biasanya menggunakan perspective view. Kita geser lagi GX ya, teman-teman. Nah, kembali lagi. Seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi kita tadi sudah mempelajari ya dasar-dasar Blender yang tahap kedua ini dari sisi penggunaan numpad gitu ya, dari sisi front view-nya gitu maupun juga dari sisi preferensi inputnya. Jadi itu teman-teman mesti paham ya penggunaan view Blender ini seperti itu. Oke teman-teman, see you in the next video. Kita akan lanjutkan lagi nanti di sesi pembelajaran yang ketiga ya, seri ketiga, di mana kita akan belajar lebih jauh lagi terkait Blender. Oke, terima kasih. See you.